jemaat Tuhan, selamat pagi. Doa saya biarlah kasih-Nya yang selalu baru kita alami dalam kehidupan kita. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, sampai pada akhirnya tentu kehidupan kita satu hari akan kembali mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini. Karena kita memang ditentukan satu kali mati, dan setelah itu kita akan memberi pertanggungjawaban. Karena itu tidak mungkin kita menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara daging, dengan cara-cara kekuatan manusiawi kita. Karenanya kita sudah belajar bagaimana bahwa jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kita menjadi besar, untuk kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Jalan itu bernama jalan kerendahan hati. Karenanya saya mempercayai bahwa untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, butuh yang namanya sikap, sifat. Kalau dalam pemuritan kita mengenal ada 4 hal fokus di dalam discipleship. Yang pertama adalah kita perlu mengalami pemulihan atau sembuh hidup kita. Oke, kita bisa melayani Tuhan, tapi kalau keadaan kita tidak sembuh, satu hari hanya tinggal tunggu waktu kita juga mengalami kehancuran. Karena itu di dalam pemuritan kita membutuhkan yang namanya kesembuhan. Yang kedua, kita perlu mengalami perubahan paradigma. Cara pandang, pemahaman kita harus berubah. Karena untuk mengerti kehendak Allah, kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia. Kita perlu berubah oleh akal budi kita. Baru kita bisa mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi tidak mungkin kita bisa mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna kalau kita masih sama dengan dunia. Karena itu kita perlu berubah paradigma kita. Lalu yang ketiga, kita perlu mengalami proses yang namanya peremukan atau remuk. Kita perlu jadi biji gandum yang jatuh dan mati. Inilah proses jalan kita untuk menjadi sama seperti Tuhan. Baru kita bisa memahami prinsip-prinsip kekekalan. Karena itu kita sudah belajar bagaimana Yesus telah memberi contoh, bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan dapat ketenangan." Dia mengajar dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28 bahwa cara dunia melayani, cara dunia menghidupi hidupnya untuk mencapai sukses kebesaran adalah dengan cara tangan besi, dengan kekerasan. Tetapi Tuhan mau kita belajar bahwa jalan menuju sukses, karena sukses dunia dan sukses anak-anak Tuhan itu berbeda. Sukses dunia jalannya keangkuhan, kesombongan, merasa hebat, pencapaian, menunjukkan diri lebih dari siapapun. Tapi justru jalan kita adalah jalan kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 5-9, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Lihat, jadi taruhlah pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup kita. Orang yang rendah hati itu dia tidak mempertahankan haknya, dia melepaskan haknya, dia merelakan seperti Yesus. Dia tidak mempertahankan hak walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, tapi dia melepaskan kealahannya. Bahkan dalam ayat 7, "Melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, seorang budak, dan menjadi sama dengan manusia." Dan dalam situasi seperti itu, dia merendahkan dirinya, kata Alkitab. Lihat, dan ini yang perlu kita pelajari. Dan dalam keadaan manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kita lihat bagaimana ketika di atas kayu salib, ketika orang-orang berkata kalau kau betul anak Allah, turun. Dia bukan gak bisa, Bapak Ibu, mau gaya apapun bisa, tapi dia tidak menggunakan kealahannya. Inilah jalan-jalan kerendahan hati, jalan-jalan menuju apa yang memang Tuhan ingin kita tempuh dalam hidup kita. Karenanya untuk membuat kita selalu rendah hati, kita belajar kemarin dari Rasul Paulus bagaimana dia telah berdoa, minta supaya masalah atau persoalan yang dia hadapi, khususnya duri dalam daging dan
Dia berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi lihat, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat pun perlu dijagai hatinya. Dan cara Tuhan untuk menjagai hati kita, terkadang Tuhan pakai masalah, persoalan, tidak henti-henti, supaya kita sadar bahwa memang kita tidak mampu. Kita perlu terus bergantung kepada Tuhan. Dia berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Karena pemakaian Tuhan itu begitu dahsyat dalam hidupnya. Dia punya alasan bermegah dengan apapun, tapi dia nggak gunakan itu. Maka dia diberi satu duri dalam daging, seorang utusan iblis untuk menggocoh supaya aku jangan meninggikan diri. Bahkan Paulus sudah berdoa, tapi Tuhan tidak jawab doanya, Bapak Ibu. Tuhan izinkan, biarkan itu untuk memproses Musa sampai menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan harus masukkan Musa 40 tahun di padang gurun. Ya, dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan bahwa adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dalam terjemahan yang lain, maka Musa itu seorang yang amat lembut perangainya, terlebih lembut ia daripada segala orang yang ada di atas bumi. Untuk menciptakan Musa, seorang yang dididik dengan cara Mesir sebagai seorang pangeran, tentu semua serba indah, serba mudah, Bapak Ibu. Di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, no, Moses was very humble man, pria yang sangat rendah hati, more humble than anyone else on the face of the earth. Jadi dari sekian banyak orang, Musa adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dan untuk proses itu dia butuh 40 tahun di padang gurun. Jadi apa? Jadi gembala. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi untuk membentuk kita, memproses kita sampai pada titik kerendahan hati yang Tuhan inginkan, Tuhan pakai berbagai hal, cara, alat. Dan alat itu bernama masalah, persoalan, supaya kita sadar bahwa kita nggak ada apa-apanya. Terkadang kita lupa bahwa kita hanya debu dan abu. Dalam Ulangan 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa, ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, dengan maksud apa? Merendahkan hati. Jadi Tuhan mengizinkan berbagai hal, tujuannya cuma satu. Jadi kalau engkau sedang menghadapi di mana engkau mungkin merasa tidak diperhatikan, engkau diperlakukan tidak adil, banyak hal yang tidak ideal terjadi, ingat, cuma satu maksud Tuhan. Dia mau lihat sikap kita, respon kita. Apakah kita rendah hati atau kita sombong, atau kita tetap menganggap diri kita hebat. Karena itu jalan menuju sukses kebesaran di dalam Tuhan. Dan ingat, hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya di muka bumi ini. Tanpa itu sangat sulit kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita menjadi alat yang ajaib, yang luar biasa di tangan Tuhan. Shalom.